Alhamdulillah alladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan nikmat dan karunia-Nya iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur, sehingga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa beribadah, bisa memasuki bulan suci Ramadan di malam yang ke-9. Benar Pak ya? Malam ke-9. Bukan malam 29 Pak ya? Malam 9. Malam 9 dah dekat Lebaran. Salawat dan iring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berharap semoga Allah takdirkan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, semoga semuanya masuk surga. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa bulan yang lalu kita diingatkan oleh guru-guru kita untuk senantiasa memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Sekarang kita sudah sampai belum Pak Bu? Alhamdulillah sudah. Allah Maha baik, Maha mengabulkan segala doa hamba-Nya yang benar-benar menginginkannya. Betapa banyak ya, orang yang belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Oleh karenanya, kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memasuki atau beribadah di bulan suci Ramadan ini perlu kita syukuri dengan senantiasa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasaduhu minan niran." Barang siapa yang bergembira, yang senang, yang bahagia, sukacita dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya Allah akan haramkan dari api neraka. Semoga kita termasuk Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita bukan lagi persiapan memasuki bulan suci Ramadan, karena sudah memasuk. Sudah 1 pekan yang lalu Allah izinkan kita berada di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya yang pas apa tugas kita? Yang pas adalah yaitu memantaskan diri agar bisa disampaikan sebulan penuh bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Mau nggak Pak Bu? Mau ya, saya juga mau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan diberikan nikmat bisa berada di bulan suci Ramadan, kita harus memantaskan diri. Wajib memantaskan diri agar Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa sampai di penghujung Ramadan dan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar diri kita termotivasi 100% bahkan 1000%, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai tuan rumah. Walaupun sering kita dengar marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Sekarang yang harus kita pahami, yang harus kita jadikan motivasi adalah Ramadan adalah tuan rumah, kita sebagai tamunya. Karena kalau kita sebagai tuan rumah, kita tidak mempunyai hidangan apapun, tidak mempunyai hidangan sedikit pun, yang paling pantas kita menjadi tamunya bulan suci Ramadan. Karena adanya kita atau tidak, bulan suci Ramadan pasti datang. Betul ya Bapak? Adanya kita atau tidak, Ramadan pasti datang. Dan jangan sampai dijadikan Ramadan sebagai musiman. Akhirnya kita orang-orang tarawih ikut tarawih, orang-orang baca Quran ikut baca Quran, orang-orang puasa ikut puasa. Oleh karena jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan Ramadan ini sebagai tuan rumah. Ramadan mempunyai banyak jamuan, yaitu di siang hari jamuannya siang puasa, di malam harinya jamuannya tarawih, di malam hari lagi di sepertiga malam qiyamul lail. Di sana juga ada infak, sedekah, tilawatil Quran, menyiapkan takjil, menyiapkan iftar, menyiapkan sahur, mendidik anak-anak kita agar bisa berpuasa walaupun baru belajar ada setengah hari, kemudian puasa lagi. Yang penting orang tuanya jangan berbuat, harus full ya, dari pagi ya, imsak sampai maghrib. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita sebagai tamu Ramadan lagi-lagi harus memantaskan diri. Siapa tahu sampai saat ini kita sudah ada yang terasa diusir secara perlahan. Contohnya kalau diusir secara perlahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 sampai hari ke-5 semangat kita full, sudah hatam 30 juz tilawahnya. Begitu memasuki hari ke-6, ke-7, yang tadinya targetnya satu hari itu 5 juz umpamanya, ini 1 juz aja belum selesai hari ke-6. Dan bahkan di subuh hari ngaji 1 halaman aja lupa ini baris keberapa ya, matanya merem, ngantuk, nggak pindah-pindah. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini adalah salah satu tanda bahwa seseorang yang diusir secara perlahan dari bulan suci Ramadan, semangatnya diambil sedikit-sedikit. Itu dari segi tilawahnya. Kemudian diambil lagi semangatnya di tarawih. Pulang kerja merasa lelah, capek, udahlah tarawihnya ntar aja sebelum sahur. Yang tadinya dari hari pertama sampai hari ke-5 berjamaah di masjid tarawih full dari awal sampai akhir, sampai mendengarkan kultum, sampai bersalaman, musafahat. Hari ke-6-nya bolong, tarawih sendiri di rumah. Betul, memang sah saja, sah saja Pak ya. Tapi secara maksimal kita belum bisa maksimal, karena tarawihnya masih bolong berjamaahnya, masih bisa tarawih di rumah. Oleh karenanya jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini jangan sampai kita tidak mempunyai target. Setiap hari, setiap waktu usahakan jangan sampai ada kemaksiatan di dalam diri kita. Bahkan keluarga kita pun, anak, istri kita,